pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan Pak Kiai. Tadi berkaitan dengan pertanyaan di segmen Iya, sebelumnya. Kalau bicara Idul Adha, pasti erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. haji. Arafah juga, Iya, karena bisa dikatakan wukuf di Arafah ini menjadi puncak ibadah haji. Sebenarnya sebelum nanti kita bahas lebih jauh, eh, bisa dikatakan keistimewaan iya, Arafah itu seperti apa? iya. Dalam konteks mungkin waktu dan tempat. Dari Seperti apa? aspek waktu, Mhm, itu adalah waktu yang terbaik. mhm, Karena puasa di hari Arafah, hmm. itu menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Masya Allah, ya. Itu hadis-hadisnya sangat sahih tentang keistimewaan waktu Mhm, Arafah. mhm, Buat yang tidak haji, buat yang berhaji itu adalah waktu yang paling baik untuk bermunajat kepada Allah mhm, di mhm. saat puncak ibadah haji. Puncak itu artinya apa? Wukuf di Arafah itu menjadi rukun haji yang tidak bisa digantikan dan diwakilkan. Hmm, mhm, mhm. Kalau saya tidak bisa melakukan tawaf, maka saya bolehkan tawafnya di Iya, Panggul iya. misalnya. Kalau saya misalnya tawafnya tidak bisa hari ini, kan bisa besok misalnya. Kalau saya tidak kuat untuk pergi ke Jamarat untuk melontar Oke. jumroh, maka boleh diwakilkan. Tapi satu, yang diminta kehadiran secara fisik itu adalah wukuf di Arafah. Itu yang dinamakan puncak ibadah Haji. haji. Adapun tempatnya itu memiliki banyak versi Mhm, keistimewaan mhm. Padang Arafah yang di dalamnya ada Jabal Rahmah, Rahmat. gunung itu. Yang tingginya pendek ya mungkin tidak sampai 100 meter. Di situ ada banyak versi. Ada ulama yang menceritakan bahwa itu berkaitan dengan dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Ibrahim. Hmm, Jadi ketika malaikat Jibril mengajarkan hmm. ibadah haji, maka dibawalah Nabi Ibrahim ke Arafah itu. Begitu sampai di sana, maka Nabi Ibrahim mengatakan Araftu, saya tahu tempat ini karena Hmm. sebelumnya saya pernah ke Pernah situ. ke situ. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi tempat di mana puncak ibadah haji dilaksanakan di sana. Dari situlah berkembang namanya menjadi Arafah. Hmm, Ada yang mengatakan bahwa itu tempat pertemuan hmm. antara ayah kita semua, Nabi Nabi Adam Adam. alaihissalam dengan ibunda Hawa. Maka setelah mereka turun ke dunia ya dari surga itu, maka mereka saling Arafah tahu. Hmm, Tahu segala-galanya, tahu bahwa ini adalah pasangannya, tahu bahwa tempat inilah sejatinya yang Allah ciptakan untuk umat manusia. mhm, Jadi Arafah itu masih banyak versi lain, mhm. tapi itu yang paling banyak Populer ya. disampaikan populer oleh para ulama, menjadikan Padang Arafah itu menjadi tempat yang sangat istimewa. Buat jemaah haji, dia menjadi Arafah juga, tahu kan bahwa pada akhir dari setiap kehidupan manusia sebelum menuju Allah, dia akan dikumpulkan. Itu namanya mahsyar. Mhm, Mahsyar Mahsyar. itu manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk bertemu dengan Allah, baik ridhonya yang ada di dalam surga maupun azabnya yang di neraka, dia dikumpulkan di mahsyar. Dia ketika hidup di dunia diberikanlah gambaran seperti inilah nanti perjalanan menuju kesejatian dan keabadian. Maka disitulah identik dengan nama Arafah, Arafah. artinya tahu dan mengenal. Mhm, Masya Allah. Dan pada saat berdiam diri di Arafah itu kan ada proses. Saya melihatnya begini Pak Kiai, meskipun belum pernah ke sana ya. Kalau Iya, dengar iya, cerita orang-orang iya, yang wukuf itu, iya, iya. jadi suasana kebatinan yang muncul itu Masya Allah sekali. Merasa Iya, dekat dengan Allah iya. gitu. Suasana kebatinan bagi mereka yang Mhm, mendekat mhm, kepada mhm, Allah. Mila, mhm. suasana kebatinan itu tidak Allah berikan hanya di Arafah. Iya, 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 iya. Bukankah Allah berikan di Iya, bulan Ramadan? iya. Allah berikan juga dalam Lailatul Qadar. Bahkan Allah berikan juga di dalam sujud. Hmm, Dan tidak jarang Allah berikan inda qiraatil Quran. pada Kan saat. surah Al-Anfal bilang gitu, innamal mu'minuna alladzina idza Mhm, dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nanti kalau tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum mhm, imana. Itu berkaitan dengan orang. Saya bukan orang yang sering ke Padang Arafah di musim haji, mhm, tapi saya punya pengalaman yang tidak sedikit juga untuk melihat masyarakat yang ada di sana. Baik di masa lalu di era 90-an atau di era sekarang, saya mendapatkan begitu banyak orang yang tersentuh perasaan batinnya. Dia menjadi uzlah, menyepi dan menyepi. menepi dari kehidupan dunia karena dia sampai kepada kesadaran jati dirinya di Padang Arafah. Tapi saya juga pernah bertemu dengan orang yang perilakunya sepertinya tidak banyak berbeda antara dia ada di Arafah ataupun dia di luar Padang Arafah. Oleh karena itu
keberadaan satu tempat yang baik itu tetap terkait Iya, dengan setuju. kebaikan hati seseorang ya. itu. Iya, Itu betul. yang perlu dipersiapkan. Artinya, kalau kita sudah baik niatannya, bertemu dengan tempat yang Yang baik, baik ya. itu artinya berkumpul di dalam diri kita pada masa itu kebaikan yang banyak. Mhm. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak Seperti ya Pak Kiai? apa? Dan itu kan tidak hanya buat orang yang Iya. haji. Orang yang tidak haji juga kalau bisa meresapi Iya. Arafah dan wukuf misalnya. Saya dulu diajarkan oleh guru-guru saya. Saya punya guru, Mila ya. Dulu kalau tanggal 9 Zulhijjah itu pergi dia, nggak ada di rumahnya. Saya dulu berpikir kemana? Ternyata dia mencari tempat-tempat Oh, yang membuat dia nyaman untuk seperti orang yang wukuf di Arafah. Masya Allah. Saat itu saya ketika bisa menemukan beliau, saya tanya, kenapa beliau kok harus keluar dari rumah mencari tempat tertentu? Mungkin buat sebagian orang mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada ajarannya. Beragama tidak sesederhana itu untuk kita menghakimi orang. Apa kata beliau? Dia panggil saya Muhammad, guru saya itu, orang Arab, orang Mesir. Dia katakan begini, Muhammad, kamu tahu enggak artinya wukuf di Arafah? Wukuf itu berhenti. Oh, berhenti. Kalau ada orang yang tidak bisa berhenti di padang Arafah, kan dia bisa berhenti dari kesibukan dunianya satu hari. Kalau ada orang yang tidak bisa berhenti di padang Arafah bersama para jemaah haji, kan ada orang yang bisa berhenti dengan cara membagi rahmat Allah kepada fakir miskin di hari itu. Kalau dia tidak bisa berhenti di sana, dia bisa berhenti di sini. Kalau saya di rumah, kalau saya bergaul dengan orang, saya tidak bisa berhenti bergosip ria. Maka saya ingin berhenti dari gosip di hari yang penuh keistimewaan. Itu tandanya, Mila, tidak ada bedanya sebenarnya dalam pandangan Allah. Ya, Siapa yang bisa wukuf di Arafah, atau boleh jadi kita malah wukuf di CNN. Iya. Tapi kemudian kita memberikan Semangatnya ya, kajian, iya, betul. pencerahan, kemudian kita juga terdidik dari apa yang kita ucapkan dari diri kita sendiri. Itulah sejatinya artinya wukuf berhenti. Dan disitulah sejati arti dari Arafah. Yang paling utama adalah dia mengetahui hak dan kewajiban, etika dan kepantasan dia seorang hamba kepada Allah. Masya Allah. Ini sempat berarti pertanyaan tadi sebelumnya sudah sedikit dijawab oleh Iya. Pak Kiai. Jadi intinya begini, bagi kita yang kemudian ya tidak berhaji, Iya. apa yang bisa kita lakukan di waktu-waktu tersebut gitu? Iya. Misalnya salah satunya dengan berpuasa. Nah Pak Kiai, banyak mungkin yang masih bingung, kok ada yang puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah aja atau misalnya Oh, iya. 2 hari, Baik. tanggal 8 dan tanggal Baik, 9. Sebenarnya baik, hukumnya ini baik, dasar baik. Iya. dalilnya seperti Iya. apa Pak Kiai? Hukumnya sama-sama baik Oke. ya, sama-sama baik karena kan ketika orang ada mengartikan Arafah kaitannya dengan misalnya mimpinya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim begitu mimpi itu mesti tarwiyah, Oh, tarwiyah, iya. menimbang-nimbang. Nanti begitu beliau punya keyakinan namanya Arafah, maka di 2 hari itu disunnahkanlah berpuasa. Tetapi ada orang yang berpendapat bahwa puasa yang sunnah itu hanya di hari Arafahnya saja. Jadi buat kita sama-sama boleh. Dan yang paling penting memaknainya tadi. Kalau orang sudah tahu artinya wukuf berhenti, jadi tanggal 9 ya dia berhenti makan, gitu. Dia berhenti mengumbar hawa nafsunya supaya dia mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh orang yang berwukuf di Arafah, gitu loh. Kan itu hanya bentuk ritual zohirnya. Iya, iya. Pahala itu kan urusan Allah, betul. apa yang berwukuf di Arafah itu pahalanya pasti lebih besar daripada yang berwukuf di masjid, berwukuf dengan panti asuhan, memberikan harapan dan hiburan kepada anak yatim. Itu kan juga bagian dari wukuf gitu loh. Wukuf dalam arti kebahasaan yang diniatkan bertawassul dan bertakarrub kepada Allah. Oke. Jadi artinya sebenarnya ada banyak kesempatan beramal soleh di tanggal 9 itu ya, di puncak haji itu ya Pak Kiai. Nah biasanya tuh kadang-kadang kan kita suka aduh puasa Arafah kadang bingung nih ya, gimana ya penentuan Iya. kapan kemudian menjadi Iya. puncak haji gitu. Itu kan sudut pandang. sudut pandang, Mila. ya, Sudut ya. pandang dalam artian orang itu mempertanyakan, saya puasa Arafah, kebetulan jatuhnya kan tanggal 9 Zulhijjah. Maka di benak masing-masing orang itu kan ada persepsi yang berbeda. Saya puasa ini karena 9 Zulhijjah betul. atau karena orang wukuf di Arafah. Iya.
Kalau dia Ukurannya berpendapat, apa? ukurannya dia berpuasa karena wukufnya orang di padang Arafah, maka untuk berpuasa Arafah dia harus mengikuti kalendernya pemerintah Saudi. Kapan Saudi menentukan 1 Dzulhijjah untuk kemudian bertemu dengan 9 Dzulhijjah. Mereka wukuf di Arafah, saya puasa. Saya pribadi ikut guru saya Oke. yang tidak mengaitkan puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Oh, oke. Saya puasa Arafah karena tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena Nabi berpuasa Arafah tanpa pernah mengaitkan dan bertanya-tanya. Ketika Rasulullah di Madinah misalnya, kan tidak ada pertanyaan. Apakah orang ada yang wukuf di Wukuf, Arafah oke, hari oke. itu? Itu tidak dikaitkan. Maka saya ambil pendapat yang itu. Yang diikuti oleh mayoritas ulama, itu tidak terkait dengan kapan wukuf di Arafah, tetapi dia identik dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Oke, jadi terjawab ya. Jadi tidak usah Iya, bingung. adapun 9 Dzulhijjahnya ikut hisab, ikut ru'yat, Ya, itu itu- harus ikut episode kita Iya, yang yang sudah sebelumnya membahas sudah hisab dibahas dengan ya. ru'yat digapai kemuliaan. Tinggal pilih saja pakai metodologi yang Iya, mana ya Pak Kiai iya, ya gitu. iya. Nah, bicara soal Idul Adha juga, ini berkaitan dengan hewan kurban nih Pak Kiai. Oh iya, Batasan kemudian menyembelih itu sebenarnya iya. kapan Pak Kiai? Batasannya adalah hari tasyrik. Oh, hari tasyrik. Jadi ya. tasyrik itu sama dengan syuruk. Pernah dengar syuruk? Waktu Iya, syuruk kan? waktu syuruk, Syuruk itu betul. mataharinya kelihatan. Kalau fajar sodik itu kan kita yakini matahari itu terbit. Terbit, Tetapi betul. kan belum terlihat jelas. Nah, hari itu ada 3 hari itu. Tanggal 11, 12, 13. Ini namanya hari tasyrik. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena hari itu syuruk. Terlihat daging di mana-mana gitu loh. Maka disitulah orang dibolehkan menyembelih hewan kurban. Batasannya tanggal 13 sebelum matahari terbenam maghrib. Tanggal Jadi 13 untuk sebelum hati-hatinya ukuran sekarang jam 5 lah sore waktu paling akhir. Karena kalau nanti diundur-undur khawatir hewannya direbahkan tidak langsung rebah, tidak langsung disembelih. Ambil rentang masa yang paling aman, yang paling akhir itu jam 5 sore lah pada tanggal 13 Dzulhijjah. Oke, itu batasnya. Pak Kiai, masih banyak yang bingung kalau berkurban itu satu orang saja atas nama satu orang atau boleh satu keluarga misalnya. Iya, iya. Saya pernah membahas juga sebetulnya dengan Mbak Eva ya, Iya. terkait kurban. Kurban itu ada oleh dan ada untuk. Ada oleh dan ada untuk. Oke. Kalau olehnya itu sudah dibatasi secara kajian fikih dimanapun. Satu kambing itu adalah oleh satu orang. Satu sapi 7 orang. Satu Itu sapi. oleh. Oke. Jadi kurban itu oleh siapa? Oleh saya. Untuk siapa? Kalau saya punya banyak rezeki, satu sapi saya pakai saya sendiri. Istri saya kasih satu sapi lagi, anak saya satu-satu. Itu kan tapi kalau finansialnya Itu cukup kuat ya Pak Kiai dan ya, itu betul. oleh. Boleh, Tapi oke. ketika punya keterbatasan, saya belum pernah berkurban dan saya ingin kurban, sementara anak saya yang menjadi tanggung jawab nafkahnya kepada saya belum mampu kan untuk menyembelihkan hewan kurban buat dia. Maka saya katakan, ya Allah, kambing ini kurbannya oleh saya, tapi pahalanya ya Allah mudah-mudahan untuk sekeluarga. Oke, jadi Itulah itu yang boleh, diajarkan oleh Rasulullah. Bukan kemudian satu keluarga kurbannya hanya 1 ekor kambing. Oke. Gitu. Jadi jelas ya mudah-mudahan. Itu terkait dengan rahmat Allah, bukan syarat dan ketentuan Oke, bukan ritual syarat. kambing dan sapinya. Jadi sebenarnya tidak ada yang memberatkan ya. Nggak ada. Tergantung melihat kondisi saja ya Pak Iya, Kiai ya. iya. Masya Allah. Jadi kalau orangnya misalnya Mila jobnya banyak di televisi, amin, kemudian ya Allah, ya Idul Adha Rabbal itu Alamin. panen, Mila datang kepada saya, Pengen- Pak Faiz, saya kurbannya 1 sapi ber-7. Saya mungkin akan mengatakan enggak lah, 1 sapi 1 orang. Kenapa? Masya Allah. Rezekinya Amin, luas. Gitu. betul. Jadi Jadi- kunci ibadah itu kepantasan. Betul. Itu poinnya, kuncinya kepantasan. Iyalah ya, ibadah sama Allah ya nggak Betul. perlu tanggung-tanggung lah Pak Betul, Kiai ya. betul. Nanti insya Allah dikembalikannya dengan Iya, jauh lebih iya. berkah gitu. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan membahas tentang Idul Adha masih terkait takbirnya harus berapa hari. Oh, iya. Pasti mungkin akan ada perbedaan dengan perayaan Idul Fitri ya. Iya. Jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Gapai Kemuliaan.